Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan kepada kawan-kawan yang sudah mampir di channel saya ini. Oke kawan-kawan, saya mau berbagi cerita kawan-kawan. Mana tahu nanti kan dari cara saya ini bisa jadi referensi bagi kawan-kawan, atau bisa jadi pedoman bagi kawan-kawan yang pemula. Tapi nanti jika tidak, anggap aja lah saya cuma berbagi cerita. Oke, saya mulai. Ini kan kawan, ini semua lahan yang semak nih kepunyaan saya nih kan kawan. Jadi yang bersih sana yang nampak tanah merah itu bukan punya saya, sampai yang di sini pun bukan punya saya. Jadi ini kan kawan, kalau dibilang ini kebun durian, bukan kan kawan. Biasanya kan orang berkebun durian itu misalnya setengah hektar, 1 hektar kan. Nah, jadi ini tanah ini yang terhampar luas ini dulu pemilik tuan tanah. Jadi ini sudah dijualnya berkapling-kapling untuk perumahan. Jadi alhamdulillah saya ada rezeki sedikit kan. Nah, saya beli pula 1 kaplingan. Jadi ini tanah ini rencana nanti di kemudian hari kalau ada rezeki berumur panjang kan, nah, ini nanti tanah ini untuk anak saya. Nah, jadi daripada tanah ini nganggur dulu sekian puluh tahun kan, soalnya anak saya masih kecil. Nah, jadi saya tanami pinang di pinggirnya, dan saya tanami durian 4 batang. Oke kawan-kawan, kita bukan mau membahas pinang ini, kita hanya mau membahas ini kan kawan. Jadi kita mulai saja. Di lahan ini kan kawan, saya tidak meracur rumput kan kawan. Jadi ini rumput kacang-kacangan ini kawan. Jadi rumput kacang-kacangan ini dulu sengaja saya bawa ke sini. Jadi beberapa bulan kemudian, ini udah adalah sekitar 6 bulan ini semenjak saya tanam. Soalnya tidak berapa lama itu semenjak saya menanam pohon durian ini kan. Jadi akar kacang-kacangan ini saya bawa ke sini. Tujuannya nih nanti kan kawan, akar kacang-kacangan ini sifatnya istilahnya merambat kemana-mana. Nah, jadi jika ada nanti tanaman yang berkayu, dia akan memusnahkan semuanya, termasuk durian ini. Tapi kan kalau kita jaga dia, kalau kita awasi jangan sampai menjalar kan, kita awasi dia supaya dia jangan menjalar. Jadi keuntungan menanam rumput ini kan kawan, ini nanti bertujuan untuk menyuburkan tanah. Jadi yang saya bersihkan hanya di keliling batang durian saja. Jadi ini biasanya nih tanaman seperti ini sengaja ditanam orang nih di lahan sawit. Suatu sawit itu masih kecil kan, ditanam lah ini agar tanahnya subur. Oke kan kawan. Jadi saya memakai metode cover crop. Kalau bahasa kerennya kan cover crop. Jadi kalau bahasa sederhananya, kita merawat rumput tujuannya untuk menyuburkan tanah. Tapi jenis rumput yang saya rawat ini kebanyakan dipakai orang nih untuk perusahaan besar, perusahaan perkebunan sawit, baik perkebunan swasta atau perkebunan BUMN. Jadi kan itu yang pertama, tujuan saya merawat rumput. Jadi itulah nampak kebun saya nih kayak tidak terurus. Kemudian yang kedua, saya menanam metode busuk ini kan kawan. Jadi
Di lahan kaplingan ini saya menanam 4 batang. Jadi yang keempat batang ini kan semuanya metode busut. Nah, tidak ada metode menggali lubang. Nah, jadi tujuan saya menanam metode busut ini kan kawan. Ini lahan yang seluas ini kan kawan. Ini lahannya rata di dataran rendah. Soalnya di pinggiran lahan itu parit itu kan kawan. Jadi tujuannya nanti jika nanti terjadi banjir kan, misalnya nanti ada musim hujan kan, terjadi banjir kan, nah, jadi air tidak lama menggenang di sekeliling batang durian ini kan kawan, dia akan cepat turun ke bawah. Nah, itu keuntungannya kan kawan, membuat busut ini. Jadi nanti tujuannya nanti untuk mencegah akar membusuk atau nanti daun menguning. Nah, jadi agar nanti kita tidak kecewa di kemudian hari. Soalnya jika kita menanam durian dengan metode menggali lubang, mungkin setahun 2 tahun mungkin masih aman kan kawan. Khususnya di dataran rendah. Tapi nanti kalau sampai durian ini berumur 5 atau 6 tahun, sementara ini dataran rendah kan. Jadi kalau dataran rendah tuh dasar air itu tidak terlalu jauh ke dalam tanah. Misalnya jika kita gali ini kan, jika kita gali ini kan, nah jadi nanti mungkin tak berapa meternya jumpa lagi sama air. Jadi nanti jika akar tunjang durian ini kan, jika akarnya itu terendam air, nanti dia akan busuk. Akarnya akan mati nantinya. Jadi itulah salah satu itu penyebab daun menguning itu kan kawan. Mungkin ada juga sebagian video YouTube itu mengatasi daun menguning itu kan dengan kasihnya nutrisi ini, nutrisi itu. Nah, saya pribadi tidak kan kawan. Saya tetap juga merawat daun, cuman merawat daunnya itu dari ulat atau dari kutu daun. Nah, itunya. Nah, jadi jika kawan tertarik dengan cara saya ini silahkan. Tapi jika kawan yang udah terlanjur menanam durian di dataran rendah kan, tapi tidak membuat busut, nah bisa dibikin nih kan kawan, parit lah atau saluran air lah sekitar 1,5 meter ini. Nah, bikinlah parit tuh ke lebarnya entah 20 atau 40 cm. Nah, jadi arahkan saluran air tuh ke dataran yang rendah. Jadi nanti jika terjadi banjir atau hujan terus menerus, agar nanti air yang mengendap di akar durian kita itu cepat mengering kan kawan. Nah, cepat turun. Kemudian keuntungannya tanam busut ini kan kawan, khususnya bagi kawan-kawan yang di dataran rendah. Kalau di dataran rendah kan kawan, umumnya busut ini umumnya tekstur tanah itu tuh liat, tanahnya liat, keras. Nah, kalau musim panas tuh dia mau retak-retak tuh. Nah, jadi kalau tanahnya keras, jika kita menggali lubang, maka nanti pertumbuhan akar durian itu melambat. Nah, jadi banyak keuntungannya busut ini kan kawan. Tapi jika tanah yang liat ini atau tekstur tanahnya agak keras ini, jika kita gunduk dia akan gembur. Jadi kalau gembur dia nanti akan mempercepat pertumbuhan durian. Kemudian tanam metode busut ini pun memicu perkembangan
bibit durian, tanaman durian kita lebih cepat kan kawan. Karena yang namanya akar durian tidak hanya membutuhkan tanah, tidak hanya membutuhkan air, dia juga membutuhkan udara kan kawan. Nah, jadi itulah keuntungan metode busuk ini kan kawan. Kemudian balik kita dengan metode yang awal tadi. Nah, saya akan merawat rumput ini. Nah, saya biarkan ini kan kawan, rumput kacang-kacangan ini nanti menjalar ini sampai ke pinggiran inilah. Nah, sampai ke pinggiran lepas sawit yang saya tancapkan ini. Tujuannya nanti agar tanah di sekeliling ini nanti lembab. Ini akan mengundang ini nanti cacing tanah di bawah. Jadi jika cacing tanah itu nanti banyak itu kan di areal rumput ini di dalam tanah sana, dia akan membuat lubang-lubang itu. Jadi nanti itu salah satu itu membantu tuh pengudaraan pada akar durian kita kan kawan. Jadi sifat dari akar kacang-kacangan ini kawan, sifatnya itu egois tuh kawan. Lebar orang ini dia egois ini. Kalau dibiarkan ini kan, nah, mungkin ini setahun atau 2 tahun lagi nih mungkin cuma dia aja lagi yang hidup di sini. Nah, semua kayu-kayu, semua gulma itu dimusnahkannya semua, tidak dibiarkannya hidup. Nah, tapi kita harus waspada. Kita kan di sini menanam durian, atau pinggirnya itu kan saya menanam pinang. Jadi kira-kira entah sebulan sekali ya, atau 2 minggu sekali ya cek ke sini. Jika rasanya udah menjalar dia ke tanaman kita itu, segera dibabat atau dicabut lah. Oke kan kawan, jika video saya bermanfaat silahkan like dan share. Jika ada yang bertanya silahkan bertanya, saya akan menjawab dengan senang hati. Jika ada kritik dan saran silahkan. Tujuan kita di sini saling berbagi saja, saya tidak mau menggurui. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.